Sastra lisan adalah karya sastra yang disampaikan secara turun-temurun melalui tutur kata dari mulut ke mulut. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdapat banyak sekali sastra lisan yang syarat akan nilai budaya dan sejarah masyarakatnya. Salah satu jenis sastra lisan yang ada di sana adalah legenda. Pada video ini, kita akan membahas sastra lisan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu legenda Bujang Katak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Kanaya Sabita Al-Mujahidah dengan NIM 06021182328002 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Sriwijaya Angkatan tahun 2023. Nah, pada video hari ini saya akan mewawancarai Ibu Rini. Tambahan sedikit nih, Bu Rini ini juga merupakan salah satu aktor di APC Entertainment ya Bu? Iya, Oke. Entertainment. Nah, kita langsung saja mewawancarai Bu Rini ya. Selamat pagi Bu. Pagi juga Kanaya, selamat pagi semuanya. Boleh Ibu memperkenalkan dirinya terlebih dahulu? Mungkin lebih detail lagi Bu, biar Iya. teman-teman semua tahu. Ya, baik, selamat pagi semuanya. Nama saya Rini Trihastuti SPD. Saya guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Sekaligus aktivitas saya selain sebagai guru adalah talent atau artis dari APC Entertainment di dunia perfilman yang merupakan PH perfilman di Provinsi Bangka Belitung yang juga berkontribusi dalam dunia perfilman nasional. Jadi film-film dari APC Entertainment sudah banyak ditayangkan di bioskop-bioskop seluruh Indonesia. Nah itu. Nah, keren banget ya teman-teman, makanya Bu Rini ini jadi salah satu narasumber pilihan Kanaya nih buat mewawancarai sastra lisan. Karena Ibu ini juga salah satu penggiat budaya ya Bu? Iya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu sastra lisan yang ada di Bangka Belitung, yaitu legenda Bujang Katak. Sebelum Ibu Rini ini membacakan legenda Bujang Katak itu, saya akan mewawancarai sedikit nih mengenai sastra lisan tersebut Bu. Boleh ya Bu? Iya. Nah, berdasarkan yang Ibu ketahui, sastra lisan itu apa sih Bu? Dan apa saja jenis-jenis sastra lisan yang ada di Bangka Belitung? Iya. Baik, terima kasih. Jadi untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari 2 pulau, Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dalam sastra lisan itu sering mengenal yang yang merupakan tradisi budaya masyarakat Bangka Belitung. Itu sastra lisannya yang mungkin kita kenal juga, ada pantun, ada bedae, kemudian ada petatah petiti, ya, kemudian ada bentuk prosa lama, hikayat, cerita-cerita rakyat, yang semuanya diambil dari sumber alam dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi dikaitkan dengan misalnya kalau pantun, ya dikaitkan dengan ada yang unsur di Bangka Belitung nih, misalnya entah alamnya, entah masyarakatnya, budayanya, tradisinya, itu biasanya diangkat juga dalam bentuk. Nah, kemudian misalnya petatah petitih gitu ya. Petatah petitih ini seperti kalau kita misalnya zaman dahulu itu ada maksud dari orang tua zaman dahulu, ini sering misalnya, oh ini tidak boleh, oh ini tidak boleh misalnya. Tapi mereka memberikan nasihat itu, dibalik tidak boleh itu ada hal yang disampaikan. Misalnya kan kalau orang tua zaman dulu, jangan duduk depan pintu, nanti jauh jodohnya. Padahal maksudnya kalau duduk di depan pintu kan orang mau berlalu lalang itu kan susah. Nah, jadi seperti itu juga di masyarakat Bangka Belitung. Petatah petitihnya juga salah satu dari konsep sastra lisan yang masih sampai sekarang kita pakai.
Nah, teman-teman udah bertambah ya wawasan teman-teman mengenai sastra lisan, terutama sastra lisan yang ada di Bangka Belitung. Oke, selanjutnya hari ini Ibu kan akan membacakan legenda Bujang Katak ya, Bu? Iya. Boleh dong Ibu menceritakan sedikit saja, kira-kira legenda Bujang Katak itu menceritakan tentang apa gitu, Bu? Ya, legenda Bujang Katak bentuk cerita rakyat yang hikmah di balik cerita ini adalah bahwa takdir Tuhan, ya, semua permintaan dari hamba-hambanya, insya Allah akan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dan kita mensyukuri semua nikmat Tuhan. Kemudian di balik cerita ini juga ada pesan moral, misalnya kita tidak boleh sombong, kemudian kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan orang lain. Nah, selanjutnya nih Bu, apa ada nilai sosial atau budaya yang mencerminkan masyarakat Bangka Belitung dari legenda Bujang Katak itu? Ya, jadi legenda Bujang Katak ini kalau dilihat ya termasuk cerita yang menggambarkan masyarakat Melayu, masyarakat Melayu Bangka Belitung yang diawali dengan mungkin kerajaannya yang mungkin dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, raja yang berwibawa, ya. Tetapi itu tadi ada hal masalah yang mungkin menjadi pembelajaran bahwa pembelajaran dari cerita ini kita ambil hikmahnya bahwa kita tidak boleh sombong atau meremehkan orang lain di balik kedudukan, pangkat, jabatan dari orang tua kita. Berarti legenda Bujang Katak ini masih sedikit relevan ya Bu dengan kehidupan masa kini? Iya, sepertinya relevan. Karena apa? Karena cerita ini banyak pesan moral. Nah, terakhir nih Bu, sebelum membacakan legenda Bujang Katak ini, apa ada pesan untuk masyarakat Bangka Belitung, terutama nih kepada generasi muda, Bu? Banyak yang sepertinya nggak tahu sastra lisan Bangka Belitung dan warisan-warisan budaya yang ada di Bangka Belitung. Ya, jadi Ibu sebagai seorang guru, juga sebagai penikmat seni, kemudian juga merangkum ya sebagai budayawan, sastrawan yang selalu menginginkan kepada generasi muda putra daerah untuk bangga menjadi putra daerah, dan wajib ini ya, wajib melestarikan budaya tradisi daerah kita. Karena kalau kita tidak melestarikan budaya tradisi kita, ya siapa lagi? Karena ujung tombaknya adalah generasi muda. Jadi lestarikanlah budaya dan tradisi kita, bangga sebagai putra daerah, dan maju terus untuk nusa dan bangsa. Terima kasih Bu. Nah, selesai sudah teman-teman wawancara kita ke Ibu Rini. Semoga menambah wawasan teman-teman semua. Selanjutnya kita akan mendengarkan nih langsung pembacaan legenda Bujang Katak dari Ibu Rini. Selamat menikmati. Legenda Bujang Katak. Cerita Bujang Katak ini cerita yang berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu tepatnya di Pulau Bangka. Nah, cerita ini mengisahkan pada zaman dulu. Alkisah di sebuah kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja dengan 7 putrinya yang cantik sekali. Kalau kata orang Bangka, cikar, ya, cantik. Nah, di kerajaan itu juga ada masyarakatnya, penduduknya, seorang wanita tua. Wanita tua ini hidup sendiri di sebuah perkampungan yang mungkin jauh dari pusat kota kerajaan. Nah, karena sudah terlalu lama hidup seorang diri, kemudian menua, sang wanita itu timbul rasa keinginan untuk memiliki seorang anak. Tapi bagaimana? Kondisinya dia tidak mempunyai suami. Nah, tetapi dia yakin atas pertolongan Yang Maha Kuasa,
Tuhan akan mengabulkan doanya. Karena itu wanita tua itu setiap malam berdoa. Doanya seperti ini. Ya Tuhanku, berilah hamba ini anak. Kabulkanlah ya Tuhanku. Walaupun anak ini kelak hanya berwujud seekor katak. Dan doa pun dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian wanita tua itu hamil dan melahirkan sosok bayi yang berwujud seekor katak. Seiring waktu, sang anak pun sudah tumbuh menjadi seorang pemuda dewasa. Kemudian pada suatu hari, sang anak menyampaikan keinginannya kepada ibunya. Sang anak berkata, "Mak, ku inilah besar, ku inilah dewasa. Asea kunak meminang putri raja." Sang ibunya pun terkejut. "Hah? Kanak meminang putri raja? Awak mak, putri raja itu cantik sege." Demikianlah ujar si bujang katak. Untuk memenuhi permintaan anaknya, dengan berat hati sang ibu pun menghadap ke kerajaan. Kemudian raja pun menerima sang ibu untuk menemuinya. Kemudian sang ibu menyampaikan keinginan yang lewat putranya tadi, menginginkan pernikahan dengan sang budak. "Mohon maaf Baginda Raja, hamba adalah seorang wanita yang ingin menyampaikan permintaan anak hamba, yaitu bujang katak, untuk meminang salah satu putri raja." Sang raja mulanya terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sang ibu berani menyampaikan pinangan untuk putranya terhadap salah satu 7 putri-putrinya yang cantik. Semula Baginda Raja marah. Sambil bertolak pinggang, sang raja menunjuk ibu tuanya. Wanita tua, kau berani nak meminang putri-putriku yang cantik nih? Hah? Apa yang bisa kau persembahkan untuk ke-7 putriku yang cantik? Jangan-jangan kau ada punya apa-apa. Dan belum tentu ke-7 putriku nih nak menerima pinangan anak kau. Demikianlah kira-kira seperti itu bahasa Baginda Raja karena murkanya kepada sang ibu tua tadi. Kemudian dipanggillah 7 putri dari sang raja dan ditanya satu persatu apakah mereka bersedia dinikahi atau dipinang oleh bujang katak. Nah, ke-6 putrinya menolak mentah-mentah. Mereka tidak mau menerima pinangan bujang katak. Hanya putri bungsu yang bersedia menerima pinangan bujang katak. Tetapi tentu saja hal ini menjadi suatu amarah bagi sang raja. Karena putri bungsu mau menerima pinangan bujang katak. Karena itu sang raja menyampaikan kepada wanita tua itu, "Jika kelak bujang katak pacak membuat jembatan yang terbuat dari emas dari rumah sampai ke istana dan waktunya kutunggu sampai esok hari. Kalau nya pacak membuat jembatan dari emas, aku menerima pinangan bujang katak. Tapi kalau tidak dapat, kau harus dipenggal ke putramu." Akhirnya ibu bujang katak pun pulang dengan sedih dan menyampaikan kepada bujang katak. Karena permintaan sang raja itu sepertinya mustahil. Karena mereka bukan orang yang kaya.
dan Ibu Bujang Katak pun menyampaikan kepada Bujang Katak untuk mengubur mimpinya meminang putri bungsu dari putri raja. Tetapi Bujang Katak tidak bersedia. Dia menyanggupi permintaan sang raja. Kemudian Bujang Katak melakukan semedi selama 7 hari. Di dalam semedihnya, Bujang Katak memohon kepada Yang Maha Kuasa agar permohonan raja bisa ia kabulkan. Kemudian permohonan itu dikabulkan Yang Maha Kuasa. Bujang Katak berubah menjadi sosok pemuda yang tampan, dan dia mampu membuat jembatan emas yang jembatan ini dibuat dari gubuknya di pinggiran hutan sampai ke istana raja. Kemudian besok harinya Bujang Katak bersama ibunya menemui Baginda Raja. Dan Baginda Raja pun melihat keajaiban dan takjub pada jembatan indah yang dibuat oleh Bujang Katak yang terbuat dari emas berlian. Akhirnya Bujang Katak pun menikah dengan putri bungsu. Dan hal ini menjadi suatu kecemburuan bagi 6 kakak-kakaknya. Sehingga 6 kakak-kakaknya juga ingin mereka bisa menikah dengan Pangeran Katak. Nah, karena mereka juga ingin menikah seperti putri bungsu, mereka mencari katak-katak yang ada di pemukiman rakyat. Kemudian mereka menangkap katak dan kemudian mereka memasukkan katak itu di dalam botol supaya besok hari bisa berubah menjadi seorang pemuda yang tampan. Tetapi ternyata keesok harinya katak-katak itu mati dan menimbulkan aroma bangkai yang sangat busuknya. Sehingga raja pun murka dan mengusir ke-6 putrinya yang dirasa oleh raja mempunyai sikap yang sangat buruk, yang tidak mencerminkan seorang putri raja yang arif dan bijaksana. Demikianlah Bujang Katak akhirnya menggantikan sang raja menjadi raja di kerajaan tersebut. Dan rakyat pun hidup dengan damai, makmur di bawah kepemimpinan Bujang Katak. Dan cerita pun selesai. Nah, pesan moral dari cerita Bujang Katak yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini banyak sekali pembelajaran. Yang pertama, sebagai generasi muda, kita jangan bermalas-malasan. Kita harus berusaha bagaimana kita belajar, bagaimana kita bekerja, dan jangan lupa berdoa. Kemudian, sebagai manusia pun kita tidak boleh sombong. Ya, jangan karena kita anak orang kaya, anak pejabat, punya pangkat, sehingga kita memandang rendah pada orang lain. Itu bukan sikap, sifat, karakter generasi muda yang baik. Nah, jadi sebagai manusia kita harus tawadu, rendah diri, dan jangan sombong. Dan sebagai generasi muda kita harus semangat belajar, tekun dalam bekerja, dan jangan lupa berdoa. Ora et labora. Legenda Bujang Katak ini menceritakan tentang pemuda miskin yang mirip dengan seekor katak. Tetapi Bujang Katak ini memiliki hati yang tulus dan sifat yang rendah hati. Nah, meski Bujang Katak ini sering diremehkan, ia dapat membuktikan ketulusan hatinya dengan membangun jembatan emas secara ajaib demi melamar putri raja. Nah, setelah Bujang Katak berubah menjadi pemuda yang tampan dan berhasil memenuhi syarat sang raja untuk menikahi putri bungsunya, ia pun menikah dengan sang putri bungsu anak raja dan diangkat menjadi raja yang bijaksana. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai konteks sosial budaya dalam legenda Bujang Katak.
Nah, legenda Bujang Katak ini mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Melayu, seperti pandangan terhadap status sosial, peran gender, dan kepercayaan terhadap hal-hal magis. Jadi dapat dikatakan bahwa legenda Bujang Katak ini sebenarnya tidak benar-benar terjadi, atau bisa dikatakan bahwa legenda Bujang Katak ini merupakan kepercayaan masyarakat setempat yang dapat dikatakan bersifat mitos. Nah, legenda Bujang Katak ini tentunya mengkritik cara pandang masyarakat yang menilai seseorang itu dari penampilan fisik atau kedudukan sosialnya. Nah, legenda ini juga menunjukkan adanya struktur patriarkal di mana keputusan pernikahan itu sepenuhnya ada di tangan seorang lelaki atau kepala keluarga. Selain itu, unsur-unsur magis dalam legenda Bujang Katak ini mencerminkan keyakinan bahwa perubahan hidup itu bisa terjadi melalui ketulusan hati. Nah, nilai adat dan norma sosial juga tampak atau ada dalam legenda Bujang Katak ini yang tercermin dalam proses perjodohan dan tata krama yang ada pada legenda Bujang Katak. Baik, kita akan membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam legenda Bujang Katak. Tentunya terdapat banyak sekali nilai-nilai yang bermanfaat dan dapat kita hayati dalam legenda Bujang Katak ini. Yang pertama ialah nilai religius. Nah, nilai religius dalam legenda Bujang Katak ini tercermin melalui kepercayaan terhadap kekuatan Tuhan dalam kehidupan manusia. Lalu nilai yang kedua ialah nilai moral. Nah, nilai moral dalam legenda Bujang Katak ini tercermin pada sifat-sifat positif dari peran Bujang Katak ini. Meskipun ia dihina, ia tetap rendah hati, tulus, dan baik hati. Nilai yang ketiga ialah nilai estetika. Nah, keindahan legenda Bujang Katak ini tidak hanya terdapat pada alur ceritanya saja, tetapi juga pada makna simbolis yang menyertai pada legenda ini. Nah, perubahan wujud tokoh utama itu melambangkan keindahan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Lalu bahasa yang digunakan pada legenda Bujang Katak ini meskipun sederhana tetapi sangat menggugah perasaan pembaca. Lalu diselipkan juga dialog-dialog menggunakan bahasa Bangka yang menunjukkan estetika kebudayaan masyarakat Bangka Belitung. Sastra lisan merupakan warisan budaya yang kaya akan nilai moral, sejarah, dan norma sosial. Namun kini justru sastra lisan terancam punah karena minimnya regenerasi dan pelestarian. Untuk itu kita perlu menjaga keberlangsungan sastra lisan, perlu kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan generasi muda. Nah, pemanfaatan media digital dan peran komunitas lokal juga menjadi kunci agar sastra lisan itu dapat tetap hidup dan relevan di era modern.